Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tapi di sini terasa sekali ya. Yang punya tujuan bukan mengganggu, bukan mengusik. Manusia jangan pernah mengusik atau mengganggu keberadaan makhluk lain, makhluk goib. Bisa ke situ nggak? Bisa ke arah pohon itu nggak? Saya nggak kayak ada angin kenceng banget ya. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Transisi Dua Alam yang sudah beberapa bulan ini kita nggak aktif ya, dan alhamdulillah ketemu lagi di sini bareng saya Mumu Alban. Yang insya Allah malam hari ini saya akan mengeksplor tempat di mana ini katanya bekas makam Cina yang sudah lama sekali keberadaannya dan sekarang sudah rata, tapi ada beberapa katanya yang memang belum sempat tergusur. Namun kita tidak pernah tahu ya. Yang pasti banyak sekali beberapa warga sekitaran sini yang merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan ada beberapa penghuni kos yang memang di sini ada beberapa bangunan, namun tidak banyak. Sekitar ada 5-6 bangunan, dan kebetulan ada tempat kos di pojok sebelah sana. Nah, itu banyak sekali laporan dari penghuni kos bahwasanya mereka sering sekali diganggu pada pukul 12 sampai jam 3 menjelang subuh. Penasaran? Jangan kemana-mana, Teteh dan Kakang tetap di Transisi Dua Alam, dan nanti saya akan berbincang dengan penghuni kos yang memang pernah merasakan sesuatu atau digangguin oleh makhluk goib sekitaran sini. Sebelum nanti saya akan berbincang sedikit ya dengan narasumber kita, saya penasaran nih, saya akan coba mencari atau menelusuri titik di mana kekuatan si makhluk astral itu berada. Mari ikuti ya. Nah, ini saya injak ini, ya katanya sini bekas makam ya. Di sini hampir sekitar 1 hektar lebih ya, Kakang Teteh. Yang dulu memang kalau makam Cina itu kan identik dengan batu nisan yang besar-besar ya. Tapi ini udah rata sama tanah. Tapi katanya ada beberapa warga yang menyaksikan waktu penggusuran itu ada beberapa yang makam yang tidak tergusur sebenarnya. Dan saya tidak tahu letaknya di mana. Mudah-mudahan malam hari ini saya mendapatkan sesuatu. Tujuannya sebenarnya bukan mencari atau apa namanya menantang keberadaan makhluk goib sendiri, tapi kita hanya ingin dan juga bisa mengganggu para penghuni kos yang ada di sini. Nah, ini mulai sangat terasa di sini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alban, ini sudah sangat kencang sekali di sini ya. Ini ada pohon pisang, beberapa pohon pisang. Di situ ada pohon rimbun juga. Saya sih merasakan ada sesuatu di sebelah sana. Nah, yang bikin ini aneh nih. Ini ada kucing nih ya. Ini ada kucing dari tadi ngikutin saya terus. Nggak tahu kucing dari mana nih. Mudah-mudahan ini bisa bawa petunjuk ya. Men, dia selalu mengikuti saya. Biasanya mitosnya katanya kalau kucing sangat peka dengan makhluk-makhluk astral ya. Ini sudah hampir mendekati kayaknya. Kaki saya sudah terasa bergetar. Sebentar.
Assalamualaikum. Mohon maaf, kedatangan saya bersama tim bukan untuk mengusik atau mengganggu keberadaan kalian di sini. Kita hanya ingin tahu dan mengapa kalian sampai mengganggu para penghuni kos atau warga yang lain di sini. Mudah-mudahan dengan adanya kita datang ke sini, kalian bisa lebih merasa nyaman dengan alam kalian masing-masing. Oh ya, Kakang Teteh nggak tahu nih, mic di sini full ya, baterai full nih. Tapi tadi menurut tim audio kita, suara saya mati, kadang ada kadang hilang ya. Ya itulah, ada semacam kayak metafisika bahwasanya di saat kita berinteraksi dengan makhluk gaib, itu ada sesuatu yang memang gelombang audio ini bisa mati. Itu mempengaruhi termasuk sinyal handphone, apapun itu yang bersangkutan dengan satelit ya. Bisa sedikit saya bertanya-tanya Pak Dedi. Iya, Tinggal di sini ya? sini kok. Oke, sudah lama. Sudah lumayan lama sekali. Ini saya lihat di sini ada beberapa bangunan ya. Rumah cuma ada 2. Ada beberapa kosan, ada beberapa nih, ada 2 ya. 2 kosan. Kira-kira pengalaman apa nih yang Pak Dedi rasakan? Mistik ya. Ya, selama saya ngekos di sini ya, yang saya sering alamin tentang hal mistis itu ya kayak seperti saya jalan ke warung dari kosan pun kadang emang yang dibilang Mas tadi ya, yang dibilang sosok perempuan itu kadang nongol, kadang Gitu. nampak memang. Pernah melihat Sekelibat. seperti apa itu? Dia itu ya berbaju merah, Bu. Baju merah. Seperti pakaian orang-orang Cina itu. Chinese ya. Karena ini makam Cina mungkin pasti ada lah ya. Seperti itu. Terus itu kira-kira pukul berapa? Biasa waktu yang dialami oleh Pak Dedi pukul berapa itu? Pukul 1 malam. Jam 1 malam, berarti sekitar jam-jam segini ya. Apa lagi selain itu? Pengalaman di kosannya aja? Di kosan itu seringnya lampu kamar mandi. Oh, kamar mandi sering? Sering Mati banget. gitu? Setiap mati diganti tetap mati. Oh, putus ya. Nah itu ya saya tadi bilang ya, segala sesuatu barang elektro ataupun yang berhubungan dengan sinyal seperti handphone, ini seperti audio tadi aja, padahal di sini full banget baterai, Iya. ya kan? Tapi kenapa audio saya kadang ada kadang enggak? Ada unsur metafisika yang memang bisa menghambat gelombang elektrikal ya. Nah, lampu kamar mandi sering mati. Itu di jam-jam berapa sih? Seringnya di malah setelah ajan Isya malah. Oh, masih sore ya? Iya. Padahal saya mencoba memanggil tukang servis, tetap nggak ada yang rusak dari listrik. Begitu. Iya. Selain Pak Dedi sendiri, mungkin tetangga kos atau yang lain Oh, pernah juga? tetangga juga pernah. Ya itu sosok perempuan itu yang sering Yang sering lewat kosan. Tapi barusan katanya, punten ya, tuh saya udah mulai merinding. Dia ada di situ, yang dimaksud berbaju merah. Iya. Tapi dia bilang bukan saya. Yang sering mengganggu bukan saya. Di saat berinteraksi, apa jawabannya? Ya jawaban. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah, 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 Allah. Samperin, kita samperin. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tadi Pak Dedi melihat ini goyah sendiri, ya kan? Saya lihat langsung. Apa yang Pak Dedi rasakan di sini? Merinding sekali ya dari kaki saya sampai kepala ya, kerasa kayak gemeteran Iya. juga. Mungkin ada pertanyaan yang salah menurut dia. Iya. Yang tadi saya hanya ingin menyelaraskan saja. Sebentar ya. Assalamualaikum. Saya tidak bermaksud untuk mengusik atau menelusuri siapa kamu di sini, dan saya tidak menuduh kamu yang mengganggu di sini. Tapi
Saya hanya ingin tahu, dan ini sudah diwakilkan oleh penghuni kos. Bila memang nanti ada sesuatu yang disampaikan, mengapa kamu mengusik atau mengganggu, dan insya Allah setelah itu kita tidak akan berbuat apa yang kamu tidak suka ya. Ya. Ya, Pak Deddy. Ya. Kita lanjut lagi. Nggak apa-apa, tadi beliau sudah memberikan izin. Silahkan, tapi jangan sampai apa ya? Ini berat banget deh. Iya. Untuk mengungkapkan sesuatu karena marah sebenarnya. Iya. Karena marah sebenarnya. Mereka tidak suka. Mereka tidak suka diusik, mereka tidak suka ditelusuri. Iya. Karena keberadaan mereka goib dan mereka tidak mau ada orang yang tahu siapa mereka. Hanya saja yang pernah masuk atau yang pernah merasuki di tubuh penghuni kos tersebut, saya pun penasaran sebenarnya, karena kita hanya bisa melihat dengan mata batin, tapi kan Kakang dan Teteh di rumah mungkin tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, hanya ingin tahu siapa gitu. Oke, Kakang Teteh, tadi sudah sedikit berbincang dengan Pak Deddy selaku penghuni kos yang ada di sekitaran sini. Banyak sekali sesuatu yang dialami ya Pak Deddy ya. Iya. Sesuatu yang memang mistis, tapi kadang membingungkan ya. Emang bingung. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, Kakang Teteh di rumah. Siapapun itu makhluk goib, mereka ini tidak mau diusir dan tidak mau diganggu. Seperti halnya tadi saya telah berinteraksi dengan beberapa makhluk goib yang ada di sini, bahwasanya mereka tidak akan pernah mengusik kalau kita manusia tidak pernah mengganggu. Itu intinya. Intinya mereka tidak mau lagi berinteraksi dengan kita, karena yang tadi saya bilang, mereka tidak mau terusik, tidak mau ditelusuri siapa mereka. Tapi ada sedikit yang disampaikan sebenarnya, Pembelajaran buat saya dan teman-teman kosan. bahwasanya dulu katanya, ini menurut pandangan batin saya, si pelaku penggusur makam ini memaksa, yang sebenarnya mereka tidak mengizinkan, tidak ingin dipindahkan ya, tidak ingin dikatakan, tapi dipaksa. Itu maksudnya itu. Jadi, dan mereka sudah berjanji siapapun nanti yang bertempat tinggal di sini, mereka bukan mengganggu, hanya saja ingin meminta pertolongan sebetulnya. Gitu loh. Karena segala sesuatu itu kan mereka mencari kesempurnaan ya. Iya. Dan ingin kembali dengan tenang, intinya itu. Ya Kakang Teteh, mudah-mudahan setelah acara ini semua akan baik-baik saja, dan pelajaran buat kita, siapapun itu, intinya kita sebagai manusia jangan pernah mengusik atau mengganggu keberadaan makhluk lain, makhluk goib, bila kita tidak ingin diganggu. Intinya itu Pak Deddy, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Tapi barusan kerasa nggak? Iya, kayak Saya nggak, kayak ada angin kenceng banget ya. Iya. Angin kenceng banget ya, arahnya ke situ. Sebentar Pak Deddy. Ini sebenarnya udah mau closing ya, tapi nggak tahu ini siapa nih. Ini kayaknya baru lagi. Bisa ke situ nggak? Bisa ke arah pohon itu nggak? Masih nggak? Saya penasaran. Ini kenceng banget, tangan saya kayak ada yang narik juga tadi. Ngerasain nih sih Pak Deddy. rasain. Cuman kayak saya ngerasain kayak angin gede banget gitu. Ini kayak ada yang nggak suka juga nih. Iya. Sebenarnya yang tadi kita sudah mau interaksi sama, tadi ada beberapa kan, Iya. itu sudah mengizinkan dan tidak apa-apa sih. Makanya saya coba untuk closing, tapi kenapa tiba-tiba ada yang seperti menyerang di belakang ya. Mulai aneh nih malam ini.
Kayaknya ada beberapa makhluk lagi yang kita tidak duga-duga hadir, mereka hadir ya di sini. Dan saya nggak tahu ini siapa nih. Bisa jadi bukan dari sini sebenarnya. Bisa jadi. Oh, Akbar, berdiri. Ngeliat nggak barusan? Hah? Ini sosok besar, hitam. Tapi di belakang kayak diikuti sama wanita berbaju putih, beda. Kakang Teteh kayak sepertinya sudah tidak kondusif di sini. Saya banyak sekali dikelilingi oleh makhluk-makhluk goib mungkin yang bisa melihat secara mata batin, yang di rumah yang bisa melihat atau merasakan, bisa melihat dan merasakan. Ini kayaknya kita harus menyudahi malam ini ya. Iya. Karena saya tidak mau terjadi sesuatu pada tim kita juga. Iya. Mohon maaf Pak Deddy mengganggu waktunya. Buat Kakang dan Teteh, jangan lupa tetap saksikan acara kita Transisi 2 Alam yang tayang di channel Atap Kreasi. Yang pasti jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Saya akan kembali dengan momen-momen yang lebih seru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.